Y bueno, en ningún momento hablamos de contrato económico, hablamos de dinero. La Casa Rayada. Estamos en nuestra nueva casa. Bueno, salimos bien. Waduh. Ini sangat-sangat gila. Sergio Ramos dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Timnas Indonesia bersama John Herdman bersiap tampil di FIFA Series 2026. Namun Shane Patinama dan Tom Haye terancam absen dari daftar pemain timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Sosok yang sukses membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 itu kini mendapat tantangan memoles performa skuad Garuda di ajang internasional. Ujian pertama Herdman akan berlangsung di turnamen FIFA Series 2026. Kompetisi resmi FIFA tersebut dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi berbeda agar pengalaman bertanding semakin meningkat. Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan, timnas Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi wakil Karibia, Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Apabila mampu meraih kemenangan, timnas Indonesia akan melaju ke partai final pada 30 Maret 2026. Di laga puncak, Indonesia berpeluang bertemu pemenang antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Menjelang turnamen tersebut, spekulasi soal daftar pemain yang akan dipanggil semakin ramai. Herdman disebut memantau lebih dari 60 pemain, baik dari kompetisi domestik maupun diaspora di luar negeri. Namun sejumlah nama naturalisasi yang menjadi andalan di era Shin Tae-yong diperkirakan tidak masuk skuad. Shane Patinama kini resmi berseragam Persija Jakarta setelah bergabung pada Januari 2026. Meski sudah berada di tanah air, ia dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia dalam ajang debut John Herdman di FIFA Series 2026. Penyebabnya adalah sanksi dari FIFA. Patinama menerima hukuman larangan bermain dalam 4 pertandingan akibat pelanggaran saat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Tom Haye juga menghadapi situasi serupa. Gelandang yang dijuluki Profesor itu harus absen karena sanksi 4 laga dari FIFA. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah protes kerasnya kepada wasit seusai pertandingan panas antara timnas Indonesia melawan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Absennya Haye tentu menjadi tantangan bagi Herdman. Namun opsi seperti Ivan Jenner dan Joey Pelupesi bisa menjadi alternatif di lini tengah. Nama terakhir yang diragukan tampil adalah Mace Hilgers. Bek berpostur 185 cm itu resmi menjadi WNI pada September 2024 dan sempat tampil saat Indonesia menahan Bahrain 2-2 pada Oktober 2024. Sayangnya, Hilgers tengah menjalani pemulihan cedera serius anterior cruciate ligament atau ACL. Proses rehabilitasi membuatnya kemungkinan belum siap memperkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Absennya 3 pemain ini membuat publik penasaran dengan komposisi akhir skuad pilihan John Herdman. FIFA Series 2026 pun akan menjadi panggung pembuktian awal bagi timnas Indonesia di era kepelatihan baru. Tak perlu repot-repot lakukan naturalisasi. John Herdman bisa panggil bek asal Jerman ini jika timnas Indonesia butuh amunisi tambahan. Sebelumnya, timnas Indonesia selalu melalui proses naturalisasi apabila berniat untuk memakai para pemain diaspora dari Eropa ke skuad Garuda. Selain FIFA Series, agenda terdekat yang akan dijalani timnas Indonesia bersama pelatih baru John Herdman adalah Piala AFF pada pertengahan 2026 nanti. Sederet pemain masuk radar sang pelatih. Apalagi, John Herdman dalam sebuah wawancara sempat menjabarkan bagaimana kriteria skuad yang dia inginkan. Meski tampaknya masih dengan komposisi skuad yang ada di FIFA Series, namun tidak menutup kemungkinan jika John Herdman akan meminta pemain baru di event berikutnya. Satu pemain yang layak dipantau oleh John Herdman untuk membela timnas Indonesia adalah Reno Muns, mantan anak asuh ex-Abi Alonso di Bayer Leverkusen U19. Lahir pada 2 Oktober 2005, Reno Muns sebetulnya berasal dari kedua orang tua yang sama sekali tidak mempunyai garis keturunan Indonesia. Mereka asli Jerman. Bukan karena privilege tertentu, namun situasi ini terjadi karena Reno Muns lahir di Jakarta yang masih menjadi wilayah kewenangan Indonesia dan PSSI. Statuta FIFA artikel 7 memberi penegasan jika seorang pemain yang lahir di suatu negara, maka dia bisa membela negara tersebut tanpa melalui proses naturalisasi. Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia, ditambah lagi dengan sang pemain yang sampai sekarang belum dipanggil tim senior Jerman. Kendati demikian, sang pemain tampaknya telah menutup peluang untuk main di timnas Indonesia. Saat diinterview Gol pada awal 2025, ia mengaku tidak terlalu ingat dengan tempat kelahirannya. Saya lahir di Jakarta karena pekerjaan orang tua saya yang sering berpindah negara.
Setelah saya lahir di Indonesia, keluarga kami pindah ke Australia selama 3,5 tahun. Cerita Moons kepada Gol. Saya pindah ke Cairns saat masuk SD, jadi tidak banyak ingatan tentang Indonesia, paparnya. To play. Of course, it's a little bit far for us to travel, but it's a place. Everyone keep on telling me about your record with 260. Y nosotros lo sufrimos más que nadie. Hay que... Resmi, PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Kabar sangat menyenangkan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, Erling Haaland, Mbappe, Sergio Ramos, dan Drogba. 4 pemain ini sudah dihubungi PSSI. Ini sangat-sangat mengejutkan. John Hartman, pelatih Timnas Indonesia, siap naturalisasi 4 pemain keturunan ini. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru dari channel ini. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026 kembali menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit pada musim sebelumnya, PSSI mengambil langkah besar yang menandai dimulainya era baru Timnas Indonesia. Pergantian pelatih kepala menjadi simbol perubahan tersebut, sekaligus sinyal kuat bahwa federasi tidak ingin setengah-setengah dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar menggantikan Patrick Kluivert disebut bukan sekadar pergantian nama. Sosok Hartman dikenal memiliki karakter disiplin tinggi, pendekatan modern, serta visi jangka panjang. Bersamaan dengan itu, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 dipastikan tetap berlanjut, bahkan dengan skala yang jauh lebih ambisius dibandingkan era sebelumnya. Keputusan PSSI ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, nama-nama pemain yang masuk radar naturalisasi bukan figur sembarangan. Mereka adalah pemain aktif di Liga Top Eropa dengan nilai pasar dan pengalaman bertanding yang bisa langsung mengangkat level permainan Timnas Indonesia. Jika sebelumnya naturalisasi kerap menuai pro dan kontra, kini arah kebijakan PSSI terlihat lebih terstruktur. Naturalisasi tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan bagian dari blueprint jangka panjang. Di era naturalisasi Timnas Indonesia 2026, pemain yang dibidik bukan hanya siap pakai, tetapi juga memiliki potensi berkembang untuk beberapa tahun ke depan. Langkah ini diyakini sebagai upaya nyata PSSI agar Timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahkan mendekati standar global. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Pascal Strujic. Bek jangkung milik Leeds United ini sejatinya bukan nama baru bagi publik tanah air. Wacana naturalisasinya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhambat administrasi. Kini di era John Hartman, peluang itu kembali terbuka. Dengan tinggi 190 cm, Strujic dikenal tenang, kuat dalam duel udara, serta cerdas membaca permainan. Ia juga piawai membangun serangan dari lini belakang, gaya bermain yang sangat cocok dengan sepak bola modern. Fleksibilitasnya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri menjadi nilai tambah besar. Jika resmi dinaturalisasi, Strujic berpotensi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah membela Timnas Indonesia dengan valuasi mencapai 390 miliar rupiah. Nama kedua adalah Jansen Selt, bek muda berusia 22 tahun yang saat ini tampil reguler di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg. Meski berstatus pemain pinjaman dari Sunderland, 9 penampilan di Bundesliga menjadi bukti kualitasnya. Dengan postur 195 cm, Selt merupakan tipikal bek modern, kuat, cepat, dan solid. Usianya yang masih muda membuatnya diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026. Nilai pasarnya pun melonjak hingga 52 miliar rupiah, menandakan potensi besar yang dimilikinya. Nama berikutnya adalah Tristan Goyer, pemain muda milik Ajax Amsterdam yang kini menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle. Goyer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Keunggulan Goyer terletak pada fleksibilitas. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah hingga wingback. Latar belakang Akademi Ajax membuatnya memiliki teknik dasar kuat dan pemahaman taktik matang. Di usia 20 tahun, Goyer dipandang sebagai aset masa depan Timnas Indonesia. Nama terakhir yang tak kalah menarik adalah Laurin Ulrich, gelandang muda hasil didikan Akademi VfB Stuttgart. Berbeda dari pemain naturalisasi sebelumnya yang identik dengan Belanda, Ulrich datang dari Jerman. Ulrich disebut memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya.
Ia diproyeksikan mengisi lini tengah, menawarkan visi bermain, distribusi bola dan intensitas tinggi. Kehadirannya berpotensi memberi warna baru bagi timnas Indonesia dalam laga-laga internasional berat. Jika sebagian saja dari nama-nama ini terrealisasi, naturalisasi timnas Indonesia 2026 bisa menjadi proyek paling ambisius sepanjang sejarah. Bukan sekadar menambah pemain, tetapi membangun tim dengan kualitas, kedalaman dan mental bersaing di level dunia. Kini publik menanti sejauh mana PSSI berani melangkah. Tren naturalisasi pemain dalam skuad timnas Indonesia menunjukkan dinamika signifikan sejak awal 2024 hingga menjelang ajang FIFA Series 2026, dengan dampak kompetitif yang terus dianalisis para pelaku dan pengamat sepak bola nasional. Statistik naturalisasi menunjukkan peningkatan tajam sejak era pelatih yang berbeda. Pada Maret 2025, daftar sementara skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mencatat proporsi 63% pemain naturalisasi dari total 30 pemain yang dipanggil, dengan 19 pemain berasal dari latar belakang luar negeri yang kemudian menjadi WNI melalui naturalisasi. Program naturalisasi ini telah mencakup sejumlah nama berpengalaman yang berkompetisi di Liga Eropa, termasuk pemain seperti Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Martin Paes sebagai kiper yang meraih penampilan kuat dalam pertandingan kualifikasi, dan Shane Patinama, bek atau wingback yang kini memperkuat lini belakang Indonesia. Pada awal 2025, 3 pemain Emil Audero Mulyadi, Joe Pelupesi dan Dean James menjalani proses naturalisasi dan diambil sumpah WNI, disiapkan untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedalaman skuad yang berlaga melawan tim Asia kuat, termasuk Australia dan Bahrain. Dampak kompetitif terlihat dari hasil tim. Kenaikan peringkat FIFA Indonesia secara berangsur hingga ke posisi lebih tinggi pada 2025 didorong oleh performa impresif skuad yang didukung naturalisasi pemain dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan pemain berdarah Indonesia yang diasah di kompetisi Eropa turut dianggap meningkatkan daya saing tim dalam kualifikasi maupun uji coba internasional. Pelatih timnas Indonesia John Hartman berpeluang memanggil pemain yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Penyerang tersebut berpotensi duet dengan Ole Khomeini dalam ajang FIFA Series 2026. Timnas Indonesia memasuki babak baru setelah PSSI menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Inggris tersebut menggantikan Patrick Kluivert yang harus mengakhiri masa jabatannya akibat hasil yang dinilai belum memenuhi target pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Turnamen FIFA Series 2026 akan menjadi ajang debut Hartman bersama timnas Indonesia. Kompetisi tersebut sekaligus menjadi momentum awal bagi sang pelatih untuk menilai kualitas pemain serta membangun fondasi permainan yang diinginkan. Pada laga pembuka, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis. Pertandingan itu akan berlangsung pada 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dipastikan menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Apabila berhasil meraih kemenangan, Jai Idzes dan rekan-rekan akan melangkah ke partai final. Pertandingan puncak tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2026. Di babak final, timnas Indonesia akan menghadapi pemenang semifinal lainnya. Laga tersebut mempertemukan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon yang juga diprediksi berlangsung sengit. Jelang turnamen tersebut, salah satu pemain naturalisasi baru yang berpeluang mendapatkan panggilan John Hartman yakni Ciro Alves. Penyerang andalan Malut United itu kini tengah menjalani proses naturalisasi. Peluang Ciro Alves untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Hal ini setelah kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memastikan bahwa proses naturalisasi sang pemain masih terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Kepastian tersebut menjadi angin segar bagi publik sepak bola nasional, terutama jelang FIFA Series 2026. Jika seluruh tahapan administrasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ciro Alves bisa segera berstatus sebagai warga negara Indonesia dan masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia. Kami mendukung proses naturalisasi saudara Ciro menjadi WNI. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online, kata Kepala Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir di Ternate. Saat ini Ciro tengah fokus menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi sebagai bagian dari tahapan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Proses tersebut dilakukan sesuai regulasi yang diatur pemerintah untuk memastikan legalitas dan kelayakan pemohon. Sebelumnya, mantan penyerang Brazil di ajang Piala Dunia U20 itu telah melakukan konsultasi langsung dengan pihak Kemenkum Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, Siro didampingi asisten manajer Malut United, Asgar Saleh, guna membahas syarat serta mekanisme naturalisasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut juga menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan pelayanan terbaik. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap warga asing yang ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara resmi. Argap menjelaskan bahwa proses naturalisasi harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Beberapa syarat utama meliputi masa tinggal di Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia, serta komitmen terhadap NKRI. Keinginan Siro Alves menjadi WNI bukan tanpa alasan kuat. Ia mengaku memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan Indonesia setelah berkarir cukup lama di kompetisi domestik. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia. Dukungan juga datang dari manajemen Malut United yang menilai langkah Siro sebagai keputusan strategis. Asgar Saleh menyebut pemain asal Brazil itu memiliki kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Maluku Utara. Kedepannya, Siro juga berpotensi menjadi pelatih dan membantu sepak bola tanah air, khususnya di Maluku Utara. Ia menilai pengalaman dan kualitas Siro bisa membantu pembinaan generasi muda serta memperkuat ekosistem sepak bola daerah. Selain itu, performa Siro Alves di Super League juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat peluangnya membela timnas Indonesia. Ia tampil konsisten dan menjadi motor serangan Malut United sepanjang musim ini. Secara statistik, kontribusi Siro juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia telah mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan musim ini. Jika proses naturalisasi rampung dalam waktu dekat, peluang dipanggil John Hartman ke skuad Garuda semakin besar. Ia bisa berduet dengan Ole Romenyi yang selama ini menjadi andalan di lini depan Garuda. Timnas Indonesia di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial bulan depan di FIFA Series 2026. Dalam ajang tersebut, Indonesia menyandang status tuan rumah, akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27 sampai 30 Maret 2026. Selain Indonesia, ada Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Tim pemenang akan bertemu di final pada 30 Maret 2026. Menarik untuk dinantikan adalah peran alias kontribusi dari keberadaan pemain naturalisasi milik Timnas Indonesia. Diketahui banyak pemain keturunan yang dimiliki skuad Garuda bermain di Eropa dan bisa diandalkan. Sosok Jay Itzes jelas akan menjadi pemain dengan peran utama di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Ia adalah bek andalan, sekaligus kapten skuad Garuda dengan 16 cap sejauh ini. Yang paling menonjol darinya adalah Jay Itzes merupakan satu di antara bek potensial di Serie A. Ia menjadi andalan Sassuolo dengan jumlah 24 pertandingan sejak digaet pada awal musim ini. Jay Itzes menjadi tembok kukuh di depan gawang Sassuolo musim ini bersama Tarik Muharemovic. Bahkan pemain berusia 25 tahun itu termasuk pemain dengan jumlah intercept tertinggi. Berikutnya ada Emil Audero, kiper Cremonese yang menggila musim ini. Audero juga sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak debutnya pada Juni tahun lalu dan mengantongi 4 caps bersama skuad Garuda. Emil Audero sangat diandalkan di bawah gawang Cremonese. Ia memainkan 21 laga sejauh ini dan termasuk kiper dengan nilai tinggi di Serie A. Terkini, Emil Audero baru saja dipilih sebagai kiper terbaik pekan ke-25 Serie A 2025-2026 setelah bermain draw 0,0 melawan Genoa pada akhir minggu lalu. Hasil tanpa gol Cremonese melawan Genoa kemarin menjadikan Emil Audero sudah mengukir 7 clean sheet alias tak kebobolan selama musim ini. Sebuah catatan yang tidak main-main, mengingat sebagai tim, Cremonese bukan yang terkuat di Liga Italia 2025-2026. Bahkan di beberapa kesempatan, mereka kerap dihajar tim lain dengan skor besar. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman punya senjata lainnya pada diri Miliano Jonathans. Penyerang sayap berusia 21 tahun itu sedang menikmati peminjaman Excelsior di Eredivisie Belanda. Miliano Jonathans kembali menambah jam terbangnya di Excelsior saat menjamu AZ Alkmaar pada pekan ke-23 Eredivisie di Stadion Woudenstein Sabtu, 14 Februari 2026 malam WIB. Sayangnya Excelsior kalah 1-2 di pertandingan ini.
Miliano Jonathans baru masuk di menit ke-79, menggantikan Darren Silly Sanchez Fernandes. Sepanjang permainannya, Jonathans mendapat rating 6,2 setelah menciptakan satu peluang, melepaskan satu umpan silang, mengambil satu sepak koncor dan sekali melakukan recoveries. Ini merupakan laga ke-6-nya secara beruntun sejak dipinjam dari Utrecht. Kini Excelsior turun ke peringkat 13 dengan nilai 26. Jangan salah, pria dengan julukan Pangeran Depok itu langsung nyetel bersama Excelsior, mengukir 2 gol dengan mudah. Kemudian ada Kevin Dix, pemain yang kini meroket bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Ia digaet Mönchengladbach dari FC Copenhagen secara gratis pada tahun lalu. Ia diikat kontrak hingga 2030 oleh tim berjulukan Die Vollen tersebut. Dix dengan cepat beradaptasi di lingkungan klub barunya dan kultur Bundesliga. Buktinya adalah dengan 19 penampilan sejauh ini, ia selalu menjadi starter di 18 laga bersama Mönchengladbach. Tidak hanya menjadi palang pintu pertahanan yang kukuh dan solid, pemain berusia 29 tahun itu juga sudah mengemas 3 gol, seluruhnya via penalti, dan 5 kartu kuning. Kevin Dix total bermain 1.601 menit, dengan rata-rata rating 6,99 per pertandingan. Kevin Dix menjalani debut di Timnas Indonesia pada November 2024, dan sudah bermain sebanyak 8 laga dan mencetak 2 gol untuk tim Merah Putih. Satu nama lagi yang sangat berpeluang menjadi andalan Timnas Indonesia di FIFA Series bulan depan adalah Justin Hubner. Bek yang dikenal tanpa kompromi saat di atas lapangan ini sedang menyala bersama Fortuna Sittard di Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun ini menjadi anggota inti Fortuna Sittard di Eredivisie. Padahal Hubner baru digaet pada awal musim ini, ia menunjukkan kemampuannya untuk bersaing. 6 laga menjadi starter dari 15 total penampilannya musim ini di Eredivisie menjadi pencapaian mengesankan. Pria yang dijuluki El Preman tersebut selalu bermain penuh dalam 4 laga beruntun Fortuna Sittard. Hubner juga telah mengoleksi 1 gol plus 1 assist. Bersama skuad Garuda, Hubner telah mengoleksi 15 caps. Justin Hubner yang punya karakter semangat membara ini akan banyak membantu meningkatkan motivasi seluruh rekan setimnya. Ia juga dikenal lewat permainan ngeyel, ngotot, dan tak takut berduel secara fisik. Publik sepak bola Indonesia kembali menaruh perhatian pada pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Kali ini sorotan tertuju pada striker muda KRC Genk yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Yogyakarta. Faktor keturunan tersebut membuat namanya mulai dikaitkan dengan potensi naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Berpostur 188 cm, Reno Mons bisa bermain di beberapa posisi seperti bek tengah, sayap kiri hingga gelandang bertahan. Nilai pasarnya saat ini bahkan mencapai 20,86 miliar rupiah. Reno Mons memulai karir sepak bolanya di klub lokal Jerman SC Fortuna Köln pada 2012 hingga tampil untuk tim U17. Sebelum di tahun 2022 datang ke Bayer Leverkusen U19. Bersama Bayer Leverkusen U19, Reno Mons tampil sebanyak 38 kali dengan catatan 2 gol. Performa positifnya itu sempat bikin pelatih Xabi Alonso kepincut. Reno Mons akhirnya bisa merasakan atmosfer tim senior Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso sebanyak 2 kali, namun dia hanya duduk di bench. Pada jendela transfer musim panas 2024, Reno Mons menerima tawaran klub Bundesliga 2 Greuther Fürth dan total telah catatkan 1 assist dari 38 laga. Selalu jadi starter, baru-baru ini Reno Mons cetak gol bunuh diri ketika timnya Greuther Fürth kalah 5-2 dari FC Magdeburg, tim yang diperkuat Laurin Ulrich, Sabtu 7 Februari 2026. Di level tim nasional, Reno Mons telah dipanggil Jerman U19 dengan catatan 7 laga dan terbaru dipercaya oleh Der Panzer U20 untuk tampil dalam 2 pertandingan. Regulasi baru yang ditetapkan oleh Induk Sepak Bola Benua Asia AFC dan Dewan Olimpiade Asia alias OCA membuat Indonesia mendapatkan kerugian yang tak terduga-duga. Dalam kesepakatan antara AFC dan OCA, ditetapkan bahwa peserta cabang olahraga sepak bola di ajang Asian Games 2026 nanti adalah 16 tim yang berstatus sebagai kontestan gelaran Piala Asia U23. Dengan demikian, status keikutsertaan cabang sepak bola yang sebelumnya bersifat terbuka dan mana suka, kini menjadi lebih eksklusif terbatas dan membuat mereka yang tak menjadi peserta di Piala Asia U23 tidak memiliki kesempatan untuk tampil di ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Seperti rantai yang terus bertaut, keputusan yang telah ditetapkan oleh AFC dan OCA tersebut membuat John Hartman menjadi pengangguran parsial. Pasalnya, dalam kesepakatan kontrak disebutkan, selain menukangi timnas Indonesia senior, ex-pelatih timnas Kanada itu juga diserahi tugas untuk membesut timnas Indonesia U23.
Namun karena ajang Asian Games sekarang pesertanya dibatasi, maka John Hartman akan nganggur di level ini untuk sepanjang tahun. Akan tetapi, meskipun harus sedikit kecewa karena timnas Indonesia U23 tidak bisa tampil di ajang Asian Games 2026 nanti, namun pada kenyataannya, John Hartman kini mendapatkan keuntungan sekaligus kerugian karena kondisi itu. Penasaran dengan keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh John Hartman, imbas timnas Indonesia U23 tak jadi berkiprah di ajang Asian Games 2026? Mari kita ulas bersama. 1. Keuntungan. Hal pertama yang kita bahas tentu saja terkait dengan keuntungan yang didapatkan oleh John Hartman. Dalam kacamata saya pribadi menilai, tak ikut sertanya timnas Indonesia U23 di ajang Asian Games 2026 nanti, membuat pelatih berkebangsaan Inggris tersebut menjadi memiliki lebih banyak waktu untuk mengurusi timnas Indonesia senior. Dengan demikian, pelatih yang juga pernah menangani timnas sepak bola Selandia Baru tersebut akan jauh lebih fokus untuk mencurahkan pemikirannya di timnas Indonesia senior, tanpa perlu berbagi fokus dengan proyek melatih timnas Indonesia level lainnya. Kondisi ini semakin meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh John Hartman, mengingat pasukan Garuda senior saat ini membutuhkan segala daya upaya dan pemikiran dari Hartman karena dalam taraf pembentukan skuad. Meskipun mendapatkan keuntungan karena bisa fokus, Hartman juga mendapatkan kerugian imbas tak bermainnya timnas Indonesia di ajang Asian Games 2026 ini. Sebagai pelatih di skuad utama Indonesia, tentunya Hartman memerlukan banyak stok pemain untuk diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia senior. Para pemain muda yang mungkin saja ditemukan oleh Hartman dalam proses pemantauan digodok terlebih dahulu di level junior untuk kemudian diorbitkannya ke skuad utama jika memenuhi syarat kelayakan menurut standarnya. Dengan kata lain, sebelum benar-benar dilibatkan di proyek tim utamanya di level senior, Hartman akan lebih dahulu menyeleksi para pemain mudanya itu di timnas Indonesia kelompok umur, termasuk di level U23 ini. Namun sayangnya, karena timnas Indonesia U23 tidak bisa bermain di ajang Asian Games imbas regulasi anyar yang ditetapkan, pada akhirnya Hartman akan kehilangan event penyaring untuk kelayakan anak asuhnya sebelum dipromosikan ke skuad senior. Sebenarnya jika dipikir-pikir, tak buruk-buruk amat meskipun Indonesia gagal tampil di Asian Games 2026 ini. Karena dari kegagalan itu, masih ada sisi positif yang bisa kita ambil ya. Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar. Finally fucking scored at Anfield. Took long enough, didn't it? Years of noise, curses, near misses. Yo tuve la suerte también de tener compañeros que ya llevaban años aquí. Resmi PSSI umumkan pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappe, Haaland, Sergio Ramos resmi gabung timnas Indonesia. Tonton sampai habis agar tidak ketinggalan sama video terbaru dari channel ini. Mata dunia mulai mencurigai gerak-gerik PSSI menjelang Piala AFF 2026. Menurut media Vietnam, PSSI akan memanggil pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam turnamen regional tersebut. Di bawah asuhan John Hartman, timnas Indonesia akan menghadapi persaingan sengit dalam Piala AFF 2026 yang berlangsung di bulan Juli dan Agustus tahun ini. Persaingan akan begitu sengit karena timnas Indonesia langsung berhadapan dengan Vietnam dalam fase grup. Media Vietnam mengakui bahwa timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh bagi mereka. Setiap pertemuan dengan timnas Indonesia selalu membuat Vietnam kewalahan, sehingga skuad Garuda bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh berkat gaya bermain mereka yang agresif dan fisik, serta kemauan mereka untuk mendorong tempo permainan ke level tertinggi, tulis media Vietnam Tetahau 247. Kemungkinan PSSI memanggil lebih banyak pemain naturalisasi yang saat ini bermain di Eropa adalah skenario yang tidak dapat diabaikan. Lanjutnya, pada Piala AFF sebelumnya, timnas Indonesia tampak kesulitan untuk bersaing dengan lawan-lawannya karena banyak pemain naturalisasi yang tidak bisa ikut tampil. Saat itu, pemain naturalisasi di Eropa tak mendapat izin dari klubnya karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA. Namun kini, media Vietnam justru curiga PSSI akan membawa banyak pemain naturalisasi untuk tampil dalam Piala AFF 2026. Kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia tentu menjadi ancaman besar bagi Vietnam. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Piala AFF 2026. Sebelumnya, John Hartman sendiri juga mengaku begitu antusias menantikan Piala AFF 2026 karena akan menjadi pengalaman pertama dalam hidupnya. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia di Super League 2025-2026 menghadirkan warna baru dalam persaingan sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia kini memperkuat klub-klub besar.
Berikut profil Sandy Walsh, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bantu klubnya lolos ke 16 besar ACL Elite 2025-2026. Kepastian tersebut diraih setelah Buriram United menundukkan wakil Tiongkok Shanghai Shenhua FC dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Chang Arena, Thailand, Selasa, 17 Februari 2026. Dua gol kemenangan Buriram United dicetak oleh Curtis Good pada menit ke-11 dan Supanat Muenta pada menit ke-22. Meski Shanghai Shenhua harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-33, Buriram United gagal menambah keunggulan hingga laga usai. Pada pertandingan tersebut, Sandy Walsh tampil sejak menit awal, namun digantikan pada menit ke-62. Tambahan 3 poin membuat Buriram United kini menempati peringkat keempat grup A dengan koleksi 14 poin dari 8 pertandingan, hasil dari 4 kemenangan, 2 kali imbang dan 2 kekalahan. Buriram United berada di bawah 3 klub Jepang, yakni Machida Zelvia, Vissel Kobe, dan Sanfrecce Hiroshima. Meski demikian, posisi Buriram United masih berpeluang tergeser oleh Melbourne City yang mengoleksi 13 poin dan baru akan memainkan laga terakhir menghadapi Gangwon FC pada Rabu, 18 Februari 2026. Secara individu, Sandy Walsh telah tampil dalam 5 pertandingan fase grup ACL Elite. Dirinya absen dalam 3 laga, yakni saat menghadapi Shanghai Port, Ulsan HD, dan Gangwon FC, dengan 1 diantaranya karena mengalami cedera. Hingga kini, 8 tim dari grup A dan grup B memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dari grup A, 5 tim yang sudah mengamankan tiket adalah Machida Zelvia, Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima, Buriram United, dan Melbourne City. Sementara itu dari grup B, 8 tim yang melaju ialah Al Hilal, Al Ahli Saudi, Traktor, Al Ittihad FC, Al Wahdah, Al Ahli UAE, Al Duhail, dan Al Sadd. Mulai dari performa impresif Nathan Choeaon yang kian konsisten menjaga benteng pertahanan di Liga Belanda bersama Willem II, hingga munculnya nama Reno Muns, bek muda didikan ex-Abi Alonso di Bayer Leverkusen, yang secara regulasi FIFA bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berikut 3 berita terpopuler seputar timnas Indonesia yang menarik untuk disimak. Kabar menggembirakan datang dari kompetisi kasta kedua Belanda ERT Divisi musim 2025-2026, di mana bek kiri andalan timnas Indonesia, Nathan Choeaon, terus menunjukkan konsistensi performanya bersama Willem II. Dalam laga terbaru kontra Jong FC Utrecht pada Taba 17 Februari 2026 dini hari, pemain kelahiran Rotterdam ini kembali dipercaya masuk dalam starting 11 dan bermain penuh selama 90 menit. Kehadiran Nathan yang rutin mendapatkan jam terbang tinggi di Belanda menjadi modal yang sangat berharga bagi pelatih timnas Indonesia. Di tengah gencarnya perburuan pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda, nama Neraisho Kasanwirjo mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama belakangnya yang kental dengan nuansa Jawa memicu spekulasi luas di media sosial mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks, di mana bek kelahiran Amsterdam 18 Februari 2002 ini diketahui memiliki garis keturunan Belanda Suriname, di mana nama Jawa tersebut kemungkinan besar berasal dari sejarah migrasi pekerja Jawa ke Suriname, era kolonial, bukan hubungan darah langsung dengan Indonesia. Meskipun akun sosialnya kerap dibanjiri dukungan netizen Indonesia, Kasanwirjo sejauh ini tampak masih fokus mengejar mimpi menembus skuad senior timnas Belanda. Harapan baru muncul bagi lini pertahanan timnas Indonesia melalui sosok Reno Muns, bek bertalenta asal Jerman yang secara regulasi bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berdasarkan statuta FIFA artikel 7, pemain kelahiran Jakarta 2 Oktober 2005 ini memenuhi syarat membela Indonesia karena faktor tempat lahir, meskipun kedua orang tuanya merupakan warga negara asli Jerman. Ini menjadi keuntungan besar bagi pelatih John Hertman jika ingin menambah amunisi berkualitas Eropa. Namun tantangan terbesar bagi PSSI dan John Hertman adalah meyakinkan pemain. Dalam wawancaranya, Muns mengaku tidak memiliki banyak ingatan tentang Indonesia karena keluarganya langsung berpindah negara tak lama setelah ia lahir. Betul, Erick Thohir mengadu domba dengan FIFA. Apa benda ni, weh? Kalau sampai sekarang kau masih... Kita juga pernah kemarin, mohon maaf, dituduh kan nggak benar. Ada pertemuan presiden kita dengan presiden. Media Malaysia menyeret nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam skandal naturalisasi timnas Malaysia. Erick Thohir dituding sebagai aktor utama di balik laporan ke FIFA yang mengakibatkan sanksi bagi Harimau Malaya.
Tudingan tersebut dilontarkan oleh media daring Malaysia, MY News Hub. Melalui media sosial, mereka menerbitkan artikel berjudul Erick Thohir dalang utama yang membuat aduan kepada FIFA. Menurut laporan tersebut, aduan terkait dugaan skandal naturalisasi di timnas Malaysia bermula dari Vietnam. Namun, MY News Hub mengklaim Erick Thohir turut campur tangan dengan mengadukan kasus ini ke FIFA. Dia, Erick Thohir, memerintahkan dan mengirim orang untuk mengajukan pengaduan sambil secara tidak langsung mencari dan mengirimkan dokumen kepada orang-orang di dalam FIFA, tulis media tersebut. Vietnam mengajukan pengaduan, tetapi dokumen-dokumen itu berasal dari orang-orang suruhan Erick Thohir, tambahnya. MY News Hub mengklaim memiliki sumber terpercaya dari Amerika Latin yang dekat dengan FIFA. Mereka juga menuding adanya motif persaingan di balik pengaduan tersebut. Kekecewaan karena peningkatan performa tim Harimau Malaya melampaui kehebatan tim Indonesia diyakini sebagai motif utama di balik tindakan pengajuan pengaduan kepada FIFA, tulisnya. Sanksi FIFA untuk Malaysia. Terlepas dari klaim tersebut, FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada timnas Malaysia terkait skandal naturalisasi 7 pemain pada akhir September 2025. Para pemain mendapat larangan tampil selama 1 tahun yang kemudian diringankan. Federasi Sepak Bola Malaysia juga didenda dan poin mereka di ranking FIFA dikurangi. Nasib Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 masih belum jelas. Mereka telah memainkan 2 pertandingan dengan pemain naturalisasi bermasalah dan berpotensi dicoret dari kompetisi, meskipun sempat lolos ke putaran final. Pertandingan terakhir dijadwalkan pada April mendatang dan keputusan dari AFC akan menyusul setelahnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir jadi kambing hitam media Malaysia atas kasus naturalisasi yang berbuntut hukuman FIFA. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dihukum FIFA atas tuduhan rekayasa pemain naturalisasi mereka. Malaysia dilaporkan telah merekayasa kewarganegaraan naturalisasi sejumlah pemain seperti Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Figueiredo, John Irasabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Terkait adanya rekayasa pemain naturalisasi oleh Malaysia itu dilakukan berdasarkan laporan Vietnam. Namun, media Malaysia, mynewshub.tv, pada laporannya Minggu 15 Februari 2026, menuduh Erick Thohir yang berada di belakang laporan Vietnam tersebut. Media tersebut mengatakan bahwa sumber mereka dari Amerika Latin yang mengungkapkan peranan Erick Thohir. Ia, Erick Thohir, memerintahkan dan mengirim orang untuk mengajukan pengaduan, sementara secara tidak langsung mencari dan mengirimkan dokumen kepada orang-orang di dalam FIFA, kata sumber tersebut. Vietnam mengajukan pengaduan, tetapi dokumen-dokumen itu berasal dari orang-orang suruhan Erick Thohir, tambahnya. Media tersebut mengatakan, berdasarkan sumber yang mereka dapatkan, bahwa pengaduan de facto yang sebenarnya berasal dari sosok yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga RI tersebut. Frustrasi karena peningkatan performa tim Harimau Malaya melampaui kehebatan tim Indonesia diyakini sebagai motif utama di balik tindakan pengajuan pengaduan kepada FIFA, tulisnya. Sumber tersebut juga mengatakan, Erick Thohir tak suka dengan terlibatkan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, dalam sepak bola Malaysia. Menurut sumber itu, Erick Thohir menggunakan beberapa media dan portal berita Indonesia untuk menulis kandungan bersifat negatif terhadap timnas Malaysia. Tuduhan terhadap Erick Thohir itu sebenarnya sudah berembus sejak FIFA memberikan hukuman kepada FAM tahun lalu. Ketika itu, Erick Thohir saat kabar kasus naturalisasi pemain Malaysia tersebut muncul, sudah membantah dirinya terlibat. Hal itu diungkapkan Erick Thohir saat bertemu dengan DPR RI di Jakarta, Senin 29 September 2025. Ia menegaskan tak pernah mencampuri urusan Federasi Olahraga negara lain. Lalu, kami sendiri dari Kemenpora atau saya pribadi, kita tentu harus menghargai semua negara di Asia Tenggara ketika ingin olahraganya maju. Kita harus hargai, kata Erick Thohir. Pelatih John Hartman memiliki opsi menarik untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Ia bisa memanggil kembali ex-juara Liga Belanda tanpa perlu melalui proses naturalisasi yang panjang. Timnas Indonesia kini memasuki era baru di bawah arahan Hartman dengan tantangan besar di tahun 2026. Sejumlah agenda penting sudah menanti dan menuntut kedalaman skuad yang benar-benar siap bersaing di level internasional.
Ujian terdekat adalah ajang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23-31 Maret mendatang. Turnamen ini menjadi panggung awal bagi Hartman untuk membentuk fondasi permainan skuad Garuda. Setelah itu, tim nasional masih harus menghadapi agenda FIFA Matchday yang tak kalah krusial. Piala AFF 2026 pun sudah dijadwalkan bergulir mulai 25 Juli dan menjadi target berikutnya. Menghadapi jadwal padat tersebut, mantan pelatih timnas Kanada ini tak menutup peluang menambah pemain naturalisasi. Kebijakan itu seperti melanjutkan jejak era Sintayong hingga Patrick Kluivert yang mengandalkan pemain keturunan. Dalam jumpa pers perdananya di Hotel Mulia Jakarta, Hartman menekankan pentingnya kualitas dari 5 liga top dunia. Ia menilai pengalaman di kompetisi elit itu akan membantu Indonesia tampil lebih kompetitif di panggung global. Pelatih asal Inggris tersebut juga menginginkan pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi dan disiplin taktik modern. Baginya, rekam jejak karir adalah cerminan kualitas yang tak bisa direkayasa. Meski begitu, ada satu nama yang sebenarnya tak membutuhkan proses administrasi tambahan dan bisa langsung dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Hartman bisa memanggil kembali striker yang sudah lama berstatus warga negara Indonesia satu ini ke skuad Garuda. Sosok yang dimaksud adalah Ezra Walian, penyerang 28 tahun yang kini tampil konsisten di kompetisi domestik. Ia resmi menjadi WNI sejak 2017, sehingga tak perlu lagi menjalani naturalisasi ulang. Mental juara Ezra terbentuk saat menimba ilmu di Akademi AVC Ajax. Bersama klub tersebut, ia meraih gelar Liga Belanda U19 selama 3 musim beruntun pada 2014, 2015, dan 2016. Di level senior bersama timnas, ia telah mencatatkan 9 penampilan resmi. Ia juga menyumbang 3 gol yang menunjukkan kemampuannya sebagai penyelesai akhir. Namanya memang meredup setelah Piala AFF 2021. Sejak saat itu, ia belum lagi mendapat kesempatan saat tim berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Padahal musim ini, performanya di Super League cukup stabil dan produktif. Ia telah mengemas 6 gol dan 8 assist dari 19 pertandingan dengan klubnya. Kematangan bermain dan kontribusi nyata itu bisa menjadi pertimbangan serius bagi Hartman. Jika diberi kesempatan kedua, Ezra berpotensi menambah daya gedor timnas Indonesia jelang FIFA Series dan Piala AFF 2026.